saya Anissa. Saya adalah mahasiswi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tesis dengan judul Analisis Strategi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam mendorong pencapaian target Sustainable Development Goals atau SDGs di Indonesia. Berikut adalah sistematika dari penulisan tesis. Menginjak pada bab 1 yaitu pendahuluan, penelitian dilatar belakangi oleh adanya agenda global yaitu Sustainable Development Goals di mana dicanangkan dalam resolusi PBB nomor 70 di mana pada bulan September tahun 2015 para pemimpin negara di dunia berkumpul di markas besar PBB di New York untuk menyepakati adanya agenda pembangunan baru yaitu Sustainable Development Goals yang berfokus pada 3 area pembangunan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada dokumen resolusi tersebut juga ditetapkan mandat badan pemeriksa dalam melaksanakan follow-up dan review SDGs di negara masing-masing. Kemudian bagaimana di Indonesia? Di Indonesia telah terbit Perpres 18 tahun 2020, di mana Perpres tersebut mensinkronisasi dari tujuan pembangunan nasional ke dalam SDGs. Bagaimana posisi BPK dalam hal ini? Sesuai dengan mandat UUD 45, BPK adalah satu-satunya lembaga yang diberikan mandat dalam mengawasi, memonitoring pelaksanaan pembangunan nasional. Bagaimana pencapaian target SDGs di Indonesia? Sesuai data global SDGs dan Bappenas, pencapaian target masih menunjukkan below the average. Dan apabila dilihat dari pelaksanaan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK berdasarkan data IHPS, pemeriksaan dedicated SDGs masih perlu ditingkatkan. Lalu setelah kita mengetahui latar belakang, berikut adalah tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Tujuan pertama adalah menganalisa bagaimana penerapan strategi BPK dalam pencapaian target SDGs di Indonesia tersebut. Kemudian tujuan kedua adalah mengidentifikasi kendala, kemudian dilanjutkan dengan tujuan ketiga mengidentifikasi sumber daya dan kapabilitas kunci organisasi yang memberikan competitive advantage sehingga strategi dapat berkelanjutan. Yang terakhir adalah mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilaksanakan oleh organisasi dalam mengoptimalisasi strateginya. Kemudian kita bergerak pada landasan teori. Kemudian di sini kita akan melihat metodologi penelitian yang telah dilaksanakan. Penelitian bersifat kualitatif eksploratif di mana menggunakan data primer dan sekunder. Data primer data yang diperoleh dari para narasumber, data sekunder diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan BPK, data IHPS, data yang telah dikeluarkan oleh Bappenas maupun tim Sekretariat SDGs Indonesia. Kemudian kita beranjak pada hasil penelitian. Sebagaimana yang telah disampaikan di awal, penelitian ini terdapat 4 tujuan. Di sini kita akan mengulas hasil dari analisa 4 tujuan tersebut. Yang pertama adalah untuk melihat bagaimana implementasi strategi BPK sesuai 4 approach cross-cutting priority yang telah ditetapkan oleh Intosai dalam rencana strategisnya di tahun 2015-2022. Yang pertama adalah pendekatan 1 cross-cutting priority Intosai 2018-2022 telah menetapkan pendekatan 1 adalah assessing national preparedness. Di sini BPK telah melakukan audit kesiapan nasional SDGs pada tahun 2018. Kemudian pada pendekatan kedua yaitu melaksanakan performance audit, BPK telah melaksanakan SDGs implementasi SDGs, pelaksanaan implementasi. Kemudian berdasarkan hasil penelitian, BPK juga telah mencanangkan embedded dan dedicated SDGs pada rencana strategisnya. Kemudian sesuai dengan pendekatan ketiga, di mana
Di pendekatan ini terdapat dukungan SDGs 16 dan 17. Di sini berdasarkan hasil penelitian, BPK telah melakukan review pada VNR SDGs Indonesia di tahun 2021. Dan bagaimana dengan pendekatan 4? BPK telah mempublish sustainability report-nya sebagai role model suatu badan pemeriksa dalam melaksanakan operasinya. Kemudian kita sedikit mengulas bagaimana pelaksanaan dari keempat pendekatan yang telah dilaksanakan oleh BPK. Yang pertama adalah BPK telah melakukan audit kesiapan SDGs pada tahun 2018. Di sini ada 3 scope, yaitu policy, means of implementation, dan monitoring. Terdapat 3 temuan, yaitu mengenai koherensi vertikal dan horizontal pada kebijakan, efisiensi anggaran, serta pentingnya peningkatan dukungan data pada pelaksanaan implementasi SDGs. Untuk itu, BPK merekomendasikan penetapan KLHS, penetapan PMK tentang anggaran berkualitas, dan penetapan peraturan Presiden One Data dalam melaksanakan implementasi SDGs. Pada saat ini, pemerintah telah memiliki peraturan Presiden 1 Data Indonesia. Kemudian kita akan melihat bagaimana metodologi yang dilakukan oleh tim dalam rangka mendapatkan kesimpulan tersebut. Di sini ada sampling tool. Tim BPK menggunakan GIS dalam menentukan sampling tools pada audit kesiapan SDGs. Kemudian tim juga melakukan visit the ground, ini cek lapangan pada daerah sampling, kemudian melakukan analisis GAPI untuk mengidentifikasi anggaran-anggaran yang dikelola dalam pelaksanaan SDGs. Kemudian kita beranjak pada analisa pendekatan kedua, yaitu BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja SDGs. Di sini kita juga akan melihat metodologi yang telah dilaksanakan oleh tim audit. Tim audit melakukan sampling tool berupa forecasting dari data pencapaian target yang on the track dan off the track. Dari data tersebut kemudian dipilihlah daerah sampling. Kemudian tim juga melakukan data analisis menggunakan GPS dan GIS khususnya pada sektor pendidikan. Kemudian tim juga melakukan cek lapangan ketika sudah terbentuk daerah-daerah sampling tersebut. Kemudian selanjutnya BPK juga telah mencanangkan embedded dan dedicated SDGs dalam pelaksanaan Renstra-nya. Dedicated SDGs di sini adalah pemeriksaan yang berfokus pada target SDGs secara spesifik. Sedangkan SDGs Embedded Audit adalah pemeriksaan yang selama ini telah dilaksanakan oleh BPK, yaitu dalam rangka mengakses bagaimana pelaksanaan program pemerintah pada tujuan pembangunan nasional. Hal ini dapat dilaksanakan baik pada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerjanya, maupun pemeriksaan tujuan tertentu. Kemudian kita beranjak ke analisa pendekatan 3, yaitu pelaksanaan review Indonesia SDGs VNR. Di sini BPK telah melakukan pendekatan SDGs ke-16 melalui review pada VNR Indonesia pada tahun 2021. Berikut adalah summary dari review tersebut. Di sini review melihat continuity, validasi, dan alignment pada due process. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana metodologi yang digunakan oleh tim pada saat itu, yaitu pada saat perencanaan tim melaksanakan kick-off meeting untuk melakukan stakeholder engagement, kemudian melaksanakan multi-actor analysis pada pelaksanaan program review pada PNR. Nah, kemudian kita akan beranjak pada dukungan SDGs 17, bagaimana BPK melaksanakan pendekatannya. Di sini kita melihat bahwa target 17 adalah terkait dengan partnership yang dapat dilakukan oleh badan pemeriksa dalam rangka mengakselerasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Di sini kita melihat BPK telah melakukan kolaborasi dengan pemerintah. Kemudian berdasarkan hasil penelitian, BPK juga telah melaksanakan bilateral meeting maupun global partnership seperti yang dilakukan dalam rangka mendukung presidensi Indonesia pada G20. Indonesia juga BPK juga berinisiatif dalam
melaksanakan SAI20 Summit pada tahun 2022. Kemudian yang terakhir mengenai analisa pendekatan 4, kita berdasarkan hasil penelitian BPK juga telah mempublish Sustainability Report BPK. Dalam hari ini yang digunakan adalah GRI standar. Pada laporan ini dapat dilihat bagaimana suatu badan pemeriksa dalam operasinya melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam operasinya sesuai dengan apa yang di-guide dalam GRI tersebut. Kemudian menginjak analisa penelitian berikutnya, yaitu mengenai kendala dan strategi yang dihadapi oleh organisasi dalam melaksanakan strategi mendorong pencapaian target SDGs Indonesia. Di sini berdasarkan hasil penelitian terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan dalam melakukan pendekatan. Letak geografis Indonesia, karena Indonesia merupakan negara besar, negara kepulauan, di mana diperlukan tools-tools untuk merefill no one left behind area di Indonesia. Tentunya hal ini harus disesuaikan dengan kapasitas pemeriksa dalam pemeriksaan SDGs. Kemudian silot style, di mana di sini portofolio unit kerja BPK masih dalam form sektor-sektor maupun kementerian, sedangkan untuk pemeriksaan SDGs ini diperlukan interconnected goals. Nah, dalam hal ini masih dimungkinkan adanya perencanaan maupun pelaksanaan pemeriksaan SDGs yang masih berkarakter silot style di antara unit kerja. Kemudian kita akan melihat sumber daya dan kapabilitas kunci apa saja yang dimiliki oleh organisasi yang memiliki competitive advantage pada strategi organisasi sehingga dapat berkelanjutan. Di sini yang pertama adalah mandat BPK. Berdasarkan hasil penelitian, narasumber mengutarakan bahwa mandat BPK pada Undang-Undang Dasar 45 sebagai sumber daya dan kapabilitas kunci terbesar, karena mandat ini memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi organisasi untuk mensejahterakan masyarakat melalui pendekatan SDGs-nya, dan mandat ini berada di peraturan tertinggi di Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di sini juga terdapat sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia auditor BPK ini sangat besar dan terlatih. Yang terakhir adalah manajemen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui dukungan kelengkapan unit kerja yang dimiliki oleh BPK dapat digunakan sebagai competitive advantage organisasi dalam melalui terdapat upaya penguatan mandat. BPK harus menguatkan mandat dengan penyusunan standar, panduan, dan juklak dalam melaksanakan pendekatannya. Kemudian transfer of knowledge. Transfer of knowledge diperlukan tidak hanya saja pada auditor-auditor kunci, karena auditor-auditor kunci ini mampu menggerakkan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan SDGs di BPK. Transfer of knowledge juga diperlukan bagi future auditor, di mana berdasarkan data dari Biro SDM, auditor BPK diokupansi oleh generasi milenial dan Gen Z, di mana generasi ini memiliki nature, keterbukaan teknologi, kreatif. Dalam hal ini merupakan potensi besar bagi pengembangan pendekatan-pendekatan SDGs oleh BPK. Kemudian independensi keuangan diperlukan bagi BPK untuk melaksanakan strateginya. Yang terakhir, BPK menggiatkan pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional. Karena dalam pemeriksaan tematik nasional ini, BPK memeriksa tujuan pembangunan nasional di mana terdapat berbagai macam sektor. Dalam hal ini, unit kerja dapat melakukan prioritas pemeriksaannya sekaligus pemeriksaan SDGs. Kemudian terakhir kita menginjak pada bab 5. Bab 5 adalah kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Di dalam rekomendasi penelitian, berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan antara lain BPK dapat mengakselerasi independensi keuangan untuk dapat membiayai pemeriksaan maupun operasional manajemennya,
knowledge transfer baik pada auditor kunci maupun future auditor, kemudian mengembangkan partnership baik secara internal maupun eksternal, kemudian BPK dapat mengoptimalisasi secara teknis kinerja tim sentra SDGs di BPK karena tim ini sudah dilengkapi oleh tools-tools antara lain kajian, advokasi, dukungan pemeriksaan, maupun capacity building, di mana hal ini merupakan titik-titik tantangan-tantangan dari penerapan strategi BPK di masa yang akan datang. Kemudian BPK dapat melakukan penyusunan juklak audit SDGs yang komprehensif untuk pemeriksa BPK, dan terakhir evaluasi strategi. Di sini BPK dapat melakukan evaluasi secara periodik dari strateginya sehingga didapatkan feedback untuk penyusunan pemeriksa strategi berikutnya dalam mendorong pencapaian target SDGs di Indonesia. Demikian rekomendasi dari penelitian ini.